Selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan presentasi mata kuliah Hukum Tata Ruang yang akan disampaikan oleh Darmawan dan Amanda Retno. Kepada kelompok berikutnya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Amanda Retno dan Darmawan, akan mempresentasikan sasaran pembangunan bidang tata ruang. Yang pertama, sasaran pembangunan bidang tata ruang. Sasaran pembangunan bidang tata ruang adalah kebutuhan akan pengelolaan lahan yang efisien dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan degradasi lingkungan. Sasaran pembangunan bidang tata ruang menjadi paduan bagi semua pihak yang terlibat dalam penataan ruang, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan memahami dan mengimplementasikan sasaran-sasaran tersebut, diharapkan tercipta ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Adapun sasaran pembangunan bidang tata ruang sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya peraturan perundang-undangan bidang tata ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas. Dengan tersedianya peraturan perundang-undangan bidang tata ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas, sangat penting untuk menjaga keteraturan dan pembangunan yang berkelanjutan dalam suatu wilayah. Hal ini membantu mencegah konflik kepentingan dan memastikan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatnya kapasitas kelembagaan bidang tata ruang dalam jangka pendek. Kapasitas kelembagaan dalam bidang tata ruang merupakan kemampuan institusi-institusi terkait untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola penggunaan lahan serta ruang secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang berlaku. Lembaga yang mengkoordinasi atau bertanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, lembaga perencanaan. Kegiatan perencanaan ruang meliputi tahapan persiapan penyusunan materi tata ruang, tahapan penyusunan materi tata ruang, tahapan penetapan dan pengesahan materi tata ruang. Yang kedua, lembaga pemanfaatan ruang. Kegiatan pemanfaatan ruang pada dasarnya meliputi kegiatan pengoperasionalisasian rencana tata ruang oleh dinas atau instansi terkait, serta pelaksanaan teknis lainnya. Yang ketiga, lembaga pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi kegiatan koordinasi, pengawasan, dan penerbitan. Yang ketiga, meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang diatur dalam Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tertulis bahwa rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Kualitas RTR dilihat dari seberapa baik RTR tersebut menggambarkan visi pembangunan yang berkelanjutan, memperhitungkan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan, sedangkan kuantitas RTR dapat dilihat dari sejauh mana kebutuhan wilayah tertentu diakomodasi dan seberapa banyak data yang disediakan untuk mendukung keputusan perencanaan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas RTR seperti yang pertama, penyusunan perencanaan tata ruang yang komprehensif dan berkelanjutan melibatkan partisipasi masyarakat serta melihat aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua, implementasi regulasi yang ketat terkait penggunaan lahan dan pembangunan termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang memfasilitasi proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi tata ruang. Selanjutnya dibacakan oleh Darmawan. Yang keempat, meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan penataan ruang. Dalam pasal 1 ayat 12, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa pengawasan penataan
penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan penataan ruang tidak sekadar memantau, tetapi juga menilai sejauh mana implementasi tata ruang berjalan dengan regulasi yang ada. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan rencana penataan ruang yang telah disusun dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan sasaran pembangunan bidang tata ruang, maka disusun arah kebijakan dan strategi sebagai berikut. 1. Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis. Kebijakan tersebut dicapai melalui strategi berikut. Yang pertama, penyusunan peraturan perundangan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 berupa peraturan perundangan pengelolaan ruang udara nasional dan regulasi turunannya dalam rangka mendukung agenda penguatan sistem pertahanan. Yang kedua, penyusunan regulasi turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terkait RZWP 3K. Yang ketiga, harmonisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan bidang tata ruang termasuk di dalamnya peraturan insentif untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mendukung agenda kedaulatan pangan. Yang keempat, penginternalisasian kebijakan sektoral dalam NSPK bidang tata ruang. Yang kelima, pengintegrasian RTR dengan rencana pembangunan. Kebijakan yang kedua itu meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang. Kebijakan tersebut dicapai melalui Kebijakan tersebut dicapai melalui strategi sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi. Yang kedua, pembentukan perangkat PPNS yang handal dengan menyusun pedoman perlindungan PPNS bidang tata ruang. Yang ketiga, membuka partisipasi publik melalui pembentukan forum masyarakat dan dunia usaha untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal, sesuai dengan amanat PP nomor 68 tahun 2010 tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang. Kebijakan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang. Kebijakan tersebut dicapai melalui strategi yang pertama, peningkatan kualitas produk dan penyelesaian serta peninjauan kembali RTR, baik RTR WN, RTR Laut Nasional, RTR Pulau atau Kepulauan, RTR KSN, RTRW yang telah mengintegrasikan LP2B dan prinsip-prinsip RZWP 3K. Yang kedua, percepatan penyediaan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhir, termasuk peta skala 1:5000 untuk RDTR. Kebijakan yang keempat yaitu melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sasaran pembangunan bidang tata ruang menjadi panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam penataan ruang, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Sekian dari kelompok kami.